In every fight there's a risk. The road to recovery is long. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview Series. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Snowpiercer. Dan sekarang kita masuk ke season 2 episode yang kelima dan keenam. Untuk itu, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, Josie yang ditempatkan di klinik Big Alice melihat langsung dua dokter Headwood sedang mempersiapkan si monster Big S untuk misi besar mereka. Meskipun kondisinya sedang sakit parah, Josie berupaya untuk menulis pesan penting ini melalui Emilia yang bertugas mengambil pakaian kotor. Pesan itu secara berantai dikirimkan ke wilayah Snowpiercer, kemudian diantar oleh si bocah Winnie kepada Layton. Dalam kertas itu tertulis pria dingin bersiap, Wilford akan bertindak. Wilford begitu memuja dan mendambakan Audrey. Siang dan malam pikirannya hanya tertuju kepada wanita gerbong malam itu. Bahkan beberapa awaknya dia suruh membaca buku tentang kisah cinta. Si gadis Australia Emilia pun mendambakan Murray karena sama-sama orang terakhir dari Australia. Sementara itu, di Snowpiercer sendiri, perilaku Audrey jadi berubah. Sikapnya jadi tertutup dan lebih banyak diam setelah pertemuannya dengan Wilford. Zara sendiri memberi support dan dukungan agar Audrey merasa tenang. Saking bucinnya, si Wilford mengundang awaknya untuk memberi penilaian dan tentang kisah Rebecca dalam buku merah yang dia bagikan itu. Damian berpendapat lelaki yang dekat Rebecca itu disebut pria payah. Sedangkan Emilia menilai pria itu mengalami kecemburuan terhadap Rebecca. Jika dia tidak jujur, dia tidak akan mengabaikan sifat buruknya. Alex berpendapat lain karena alasan itu mengabaikan betapa dirinya terkuras oleh Rebecca. Pria itu tidak percaya dengan dirinya, jadi untuk apa kita harus percayai dia? Karena cinta, seseorang bisa bertindak gila dan bersikap di luar kebiasaan. Kesimpulannya, dari buku yang mereka baca itu, si pria adalah Wilford dan Rebecca itu adalah Audrey. Wilford selanjutnya mengutus Sky untuk mengirim surat undangan kepada Audrey. Dengan memuji terlebih dulu wanita idamannya ini, Wilford mengundang Audrey untuk pergi ke Big Alice. Meskipun resikonya cukup besar, Audrey akan tetap pergi setidaknya untuk mencari informasi situasi di sana. Meskipun rekan-rekannya khawatir, tapi dia yakin bukan sifat Joseph Wilford yang akan mengurungnya secara paksa. Tim insinyur meminta Audrey untuk mengaktifkan kotak komunikasi yang berada di Big Alice yang bisa berfungsi sebagai penyadap. Sementara itu, Josie sendiri sedang mendapat perawatan medis untuk mengangkat sel kulitnya yang mati. Karena rasa sakit yang luar biasa, Bob S yang berada di belakangnya memandu Josie untuk menyebutkan 5 benda merah di ruangan ini. Darah, tisu, dan 3 benda lainnya berhasil disebutkan oleh Josie. Bob S melakukan itu sebagai siasatnya mengeksternalisasi rasa sakit. Tapi jika menginternalisasi maka bisa berakibat fatal yang bisa membuatnya lumpuh. Dan sepertinya Josie mendapatkan sekutu di markas musuh ini. Dalam pertemuan dengan timnya, Layton mendapat informasi balon nomor 11 telah naik. Dia berharap segera mendapatkan kontak dengan Melanie. Yang kedua, Layton memerlukan informasi gerbong mana yang rentan dari serangan luar. Alasannya karena ada indikasi si pria dingin atau Bos S sedang merencanakan sesuatu. Karena tidak ingin diketahui oleh Ruth, Layton hanya memberitahu Roche dan Bestial jika dia punya informan di Big Alice. Sebetulnya, masalah bukan berasal dari luar saja, karena Bestial sampai saat ini belum mendapat tersangka penyerangan like yang berakibat bentrok masih terjadi antara petugas keretakan dan pengekor. Melihat Bestial terlihat lelah dan frustasi, Layton memberinya cuti 1 hari. Ruth meluapkan kekecewaannya lagi kepada Tristan karena sikap Layton. Dia dipecat dari layanan pengumuman digantikan oleh Zarah. Di luar dugaan, Zarah mampu menjadi petugas informasi untuk seluruh penumpang Snowpiercer dengan baik. Posisi kereta saat ini sedang berada di dataran tinggi Tibet dengan suhu luar mencapai minus 118 derajat Celcius. Lila Junior melesatkan pukulan tepat di kepala Pike saat penada ini sedang melakukan transaksi di kelas 3 tanpa izin dari Terence. Karena kulit kepalanya sobek, Layton terpaksa menjahit lukanya dengan staples. Apa tidak sekalian dengan mesin jahit aja, Ton? Pike menyebut di kelas 3 ini hanya Terence yang harus diwaspadai dengan pengaruhnya yang cukup kuat.
Sibuk berdandan untuk penampilan terbaiknya demi Audrey, si Tuan Wilford ini tidak mau membocorkan rencana jahatnya untuk merebut Snowpiercer bahkan kepada Alex. Tampil sangat anggun, Audrey mulai berjalan melewati gerbang perbatasan. Layton melakukan perjanjian dengan Terence agar tidak mengganggu proses barter yang sedang dilakukan dengan Big Alice. Beberapa dokumen diperlihatkan kepada Terence untuk mengancamnya jika Layton dapat meringkusnya dengan tuduhan perampokan, jual beli narkoboy, dan kejahatan lainnya. Si Terence tidak gentar, dia tahu jika si bocah Winnie mondar-mandir dari Big Alice ke dalam kereta ini membawa sesuatu. Terence bisa mencari tahu informan yang berada di Big Alice termasuk mengancam keberadaannya dan misi Snowpiercer. Di sisi lain, Layton sedang senang saat Zarah melakukan USG untuk kehamilannya. Zarah menilai harus ada sanksi berat kepada si Terence sebelum dia membahayakan mereka semua. Audrey akhirnya sampai di ruang mesin. Tapi kehadirannya ini tidak disukai oleh Alex. Setelah Wilford datang, Alex memilih untuk pergi dari ruangan itu. Tim insinyur mulai was-was setelah mencapai ketinggian 39.500 di atas permukaan laut yang membeku. Belum ada tanda-tanda kontak dari Melanie. Ben menduga terjadi masalah karena Melanie tidak pernah melewatkan tautan. Layton dan tim berkumpul mendengar langsung berita buruk ini. 11 pelacak sudah diluncurkan selama ini dengan tujuan untuk membuat model cuaca. Mereka sepakat menjaga rahasia ini dari Wilford, dan terpaksa mereka juga berbohong kepada seluruh penumpang demi sebuah harapan. Ketika santuy di bar, Bastille masih saja mencari informasi tentang kasus ini kepada Oz, mantan rekannya. Tiba-tiba, si Boki dan rekannya mencari masalah kepadanya. Sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, Pastor Logan segera membawa pergi Bastille. Menggunakan sarung tinju di dalam ring untuk melawannya lebih baik daripada pertarungan di luar. Dalam pertarungan tinju itu, Bastille sempat tersudut tidak berdaya, namun akhirnya kembali bangkit untuk melakukan perlawanan. Dengan rayuan gombalnya, Wilford mengajak Audrey untuk kembali ke sisinya. Audrey tidak begitu saja setuju ataupun menolak. Saat pria jomblo ini mengambilkan whisky, saat itulah Audrey mencoba membuka kotak komunikasi merah untuk mengaktifkan penyadapnya. Sepertinya misi Audrey terbongkar saat Wilford melihat baut kotak itu hampir terlepas. Sesuai masukan Zarah, Layton ternyata memanggil Pike untuk tugas membunuh Terence. Meskipun Pike merasa tugas ini sangat berat dan melanggar janjinya menjadi pribadi lebih baik, tapi keselamatan Josie dan seluruh penumpang Snowpiercer di atas segalanya. Pike datang seorang diri mengusir orang-orang di sekitar Terence, menantangnya 1 lawan 1. Disinilah Terence mulai ciut, minta dimaafkan dan akan menerima penawaran Layton. Tapi itu sudah terlambat dan ini yang terjadi. Malam itu, Ruth menyiarkan pengumuman jika Snowpiercer akan berputar kembali untuk menjemput Melanie. Meskipun faktanya kontak dengan Melanie tidak pernah terjadi. Kembali ke Josie, proses operasi akan kembali dilakukan. Dokter menyuruhnya minum obat tidur, tapi Josie memilih tidak menelannya. Dari atas, si Bob S. melihat tindakan Josie itu. Pengorbanan besar ini dia lakukan agar Josie bisa mendengar rencana Wilford dari mulut kedua dokter ini. Rasa sakit yang begitu kuat dia tahan dengan tips yang diberikan si monster. Terungkap jika Wilford akan memanfaatkan petugas keretakan untuk merebut Snowpiercer. Josie langsung memasukkan pesan tersebut ke dalam cucian. Tiba-tiba Bob S. muncul dan meminta Josie memberikan obat tidur yang dia sembunyikan. Di saat yang sama, Wilford masih merayu Audrey dengan tangan jahilnya. Dia menginginkan Audrey berada di sisinya saat Snowpiercer dia kuasai. Mendapat pesan tersebut, Layton menugaskan Ruth untuk menyelesaikan barter, panggil Audrey, dan tutup pintu perbatasan. Layton dan Roche segera pergi ke gerbong petugas keretakan. Hanya Boki yang mereka temukan. Ternyata seseorang dengan penutup kepala menyerang satu persatu petugas keretakan hingga tewas. Di
Di saat yang sama, Audrey memutuskan untuk tetap di Big Alice meskipun Ruth menyuruhnya untuk keluar. Oh, the door's closed. Everything's all right. We did this to our client. Self can restart her warm heart. Eve, we can find her pulse again. Di awal episode ke-6 ini, Melanie akhirnya menampakkan diri lagi sedang menggunakan kereta luncur saljunya. Sebelum masuk ke stasiun, dia menemukan seorang mayat ilmuwan dengan luka tembak di kepalanya. Masuk ke dalam stasiun penelitian Brelauer ini, tercatat suhu ekstrim minus 122 derajat dan 3.352 meter di atas permukaan laut. Melanie belum bisa melepas baju pelindungnya, terlebih ada keterangan yang membahayakan baginya. Tampak seorang wanita sedang duduk membeku setelah menyayat nadinya. Terlihat sebuah buku catatan yang mungkin bermanfaat. Dengan waktu dan cadangan baterai yang terbatas, Melanie harus mengaktifkan kembali stasiun ini agar dirinya bisa bertahan hidup dan melanjutkan misinya. Setelah perjuangannya yang menguras tenaga dan pikirannya, listrik akhirnya mulai menyala. Melanie teringat kembali saat pertama kali merayakan rampungnya Snowpiercer ditemani Wilford. Mereka berdua merayakan momen bersejarah itu. Masalah lain muncul. Meskipun sudah bisa melepaskan baju pelindungnya, Melanie tidak menemukan makanan yang layak untuk dia konsumsi. Termasuk di dalam kulkas yang dia temukan hanya potongan tangan. Dengan makanan terbatas itu, Melanie harus mengatur agar cukup untuk 1 bulan hingga Snowpiercer datang kembali menjemputnya. Bayang-bayang Wilford mempengaruhi pikiran dan tindakannya agar melakukan hal yang bodoh bahkan nekat bunuh diri. Untuk menghilangkan laparnya, Melanie terus bekerja agar terhubung dengan 11 balon cuaca yang dilepaskan timnya. Setidaknya 1 balon berhasil dia tautkan. Itulah yang didapatkan tim saat berkumpul di gerbong malam. Terungkap fakta lain jika Wilford mendahulukan kepentingan pribadi dengan segala kemewahan kereta ini daripada keselamatan manusia yang lebih banyak. Dari bagian tiket, dia mendapat informasi jika Wilford membatalkan separuh ahli genetika yang seharusnya bisa naik ke dalam Snowpiercer. Wilford tetap pada pendiriannya, bahkan dia mengancam akan meninggalkan keluarga Melanie karena membantah perintahnya. 10 hari bertahan di dalam stasiun ini, Melanie mulai kehabisan makanan. Setelah balon pertama itu, dia tidak berhasil melakukan tautan dengan 10 balon lainnya. Halusinasi kedua muncul, kali ini Layton. Kelaparan yang dialami Melanie persis seperti yang dirasakan gerbong ekor saat itu. Apakah itu karma baginya dan apakah Melanie harus menjadi kanibal seperti yang pernah dialami Layton? Tiba-tiba Melanie menemukan tikus yang masih hidup di ruangan tersebut. Dengan potongan daging manusia, Melanie membuat perangkap untuk menangkap tikus tersebut karena faktanya binatang itu mampu bertahan selama 7 tahun di tempat ini. Detik-detik menjelang keberangkatan pertama Snowpiercer terungkap di sini. Saat itu, keluarga Melanie belum juga tiba, sedangkan ribuan orang memaksa untuk masuk. Wilford memerintahkan Gray dan pasukannya untuk menembak mati mereka. Kereta sebenarnya sudah siap meluncur, namun Ben beralasan kepada Wilford jika kereta harus dipanaskan terlebih dulu selama 30 menit mencegah mesinnya ceket. Padahal tujuannya agar keluarga Melanie mendapatkan waktu lebih. Tikus jantan itu berhasil ditangkap. Untuk mengetahui lokasi persembunyian tikus itu, Melanie mencelupkannya ke dalam tinta hitam. Dia ikuti tikus itu saat dilepaskan kembali.
Dan ternyata ada sebuah ruangan yang hangat yang terbentuk dari lubang angin geotermal. Retakan bumi terjadi saat masa beku terbentuk. Sosok Alex muncul menyebut ini sebagai keajaiban dan kehidupan. Melanie pun bisa mengganjal perutnya dengan sajian tikus bakar. Alex bertanya bagaimana caranya dia kembali ke kereta sedangkan stasiun ini jaraknya cukup jauh dari rel. Melanie hanya berpikir dengan cara yang sama saat dia datang ke stasiun ini menggunakan kereta luncurnya. Alex kemudian bertanya, kenapa Melanie meninggalkannya di Chicago? Perseteruan Melanie dan Wilford terjadi saat Melanie menginginkan 12 ahli genetikanya dibawa, namun Wilford hanya mengizinkan 6 orang. Hingga akhirnya Wilford memberi perintah untuk membunuh semuanya. Minutes. Good. Now, we just finished the damn cycle up. Good. Good. Masalah terjadi saat badai salju merobohkan tiang pemancar yang berakibat bocornya kaca pelindung stasiun. Untungnya, Melanie segera menambal kembali kebocoran tersebut. Tapi masalahnya, Melanie kehilangan data balonnya. Melanie harus bertahan 2 minggu lagi sebelum Snowpiercer datang menjemputnya. Tidak ingin menyerah dengan berbagai cara, Melanie berupaya untuk memperbaiki menara tersebut. Melanie merasa tidak kuat lagi hingga dia terjatuh. Kala itu, dia harus mengambil keputusan penting. Menyelamatkan Snowpiercer dan seluruh manusia yang berada di dalamnya dari tangan jahat Wilford. Tapi untuk melakukan itu, dia harus mengorbankan anaknya sendiri. Di saat yang sama, kekacauan terjadi di gerbong ekor karena kaum miskin yang tidak mampu membeli tiket itu memaksa untuk naik. Dengan berat hati dan sangat terpaksa, Melanie meluncurkan kereta ini meninggalkan si Wilford termasuk putri kandungnya yang tak kunjung datang. Dengan sisa-sisa baterai yang ada, Melanie berhasil mengangkat menara tersebut ke posisi semula. Data dari pelacak balon cuaca itu berhasil terkoneksi kembali. Hari ke-21 dengan menu yang sama tikus bakar, Melanie berjuang untuk bertahan hidup. Singkat cerita, di hari ke-30, 31 hingga 32, Melanie masih belum berhasil melakukan kontak dengan Snowpiercer. Tidak ada siapapun yang mendengar panggilan radionya. Tiba-tiba, dia melihat Snowpiercer melintas meninggalkannya. Apakah itu artinya hidup Melanie akan segera berakhir? Film pun berlanjut ke episode 7.